Pendidikan sebagai rem darurat. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan sebagai rem darurat. Dalam upaya memutus rantai konsumerisme dan membangun etika kebercukupan. Di tengah dunia yang semakin cepat dan konsumtif, pendidikan memiliki peran penting sebagai pengendali, agar kita tidak terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. Melalui pembelajaran yang berkelanjutan, kita dapat mulai beralih dari budaya konsumtif menuju kehidupan yang lebih sadar, cukup, dan bertanggung jawab. Realitas konsumsi. Saat ini, kita hidup di era digital, di mana segala sesuatu bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan jempol. Kemudahan seperti one-click access dan instant reward membuat proses konsumsi menjadi sangat cepat dan tanpa hambatan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat realitas yang sering kita abaikan. Konsumsi tanpa friksi ini justru menutupi dampak nyata dari barang yang kita beli, seperti limbah, polusi industri, dan eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, kita terjebak dalam siklus konsumsi berlebihan yang secara perlahan menguras sumber daya bumi dan menciptakan krisis lingkungan yang semakin serius. Defisit ekologis. Hidup dengan meminjam masa depan. Dampak dari konsumsi berlebihan dapat kita lihat melalui konsep defisit ekologis. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Mei, wilayah Uni Eropa telah menghabiskan seluruh jatah sumber daya alam untuk 1 tahun. Artinya, selama sisa tahun tersebut, mereka hidup dengan meminjam sumber daya dari masa depan. Data menunjukkan bahwa jika seluruh dunia hidup seperti negara maju, kita membutuhkan sekitar 2,8 planet untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini terjadi karena laju ekstraksi sumber daya jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk memulihkannya. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan krisis sistemik yang menunjukkan bahwa pola konsumsi kita saat ini sudah melampaui batas planet. Intervensi pendidikan. Sebuah intervensi sistemik. Jika konsumsi berlebihan dapat dianggap sebagai kecanduan kolektif, maka pendidikan harus menjadi proses detoksifikasinya. Selama ini, solusi sering berfokus pada regulasi dan teknologi. Namun itu saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah perubahan cara berpikir atau paradigma. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting, terutama di ruang kelas. Pertanyaannya adalah, bagaimana ruang kelas dapat menjadi rem darurat bagi laju konsumerisme? Jawabannya adalah dengan membangun kesadaran kritis, menanamkan nilai kebercukupan, serta membentuk kebiasaan hidup yang lebih bijak dan berkelanjutan. Membongkar ilusi pilihan bebas. Pada slide ini, kita diajak untuk mempertanyakan satu hal penting. Apakah pilihan kita benar-benar bebas? Di permukaan, kita melihat perilaku konsumtif individu, tumpukan sampah, dan budaya beli buang yang semakin meningkat. Namun, jika kita melihat lebih dalam, terdapat struktur sistemik yang bekerja di baliknya. Industri dan pasar secara aktif membentuk keinginan kita melalui iklan, diskon, tren, dan berbagai strategi pemasaran. Artinya, konsumsi berlebihan bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi juga hasil dari sistem yang memang dirancang untuk mendorong kita terus membeli. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pendidikan adalah membantu siswa memahami alasan di balik perilaku konsumsi mereka. Dengan begitu, kita tidak hanya menyalahkan individu, tetapi mulai memahami sistem yang mempengaruhinya. Manipulasi industri. Industri memiliki berbagai strategi untuk memastikan kita terus membeli produk baru. Salah satunya adalah planned obsolescence, yaitu rekayasa fisik pada produk agar cepat rusak atau tidak bisa diperbaiki. Contohnya, perangkat elektronik yang tidak dirancang untuk tahan lama, sehingga kita terpaksa membeli yang baru. Selain itu, ada juga perceived obsolescence, yaitu rekayasa psikologis.
Di sini, produk sebenarnya masih berfungsi dengan baik, tetapi dibuat terasa ketinggalan zaman melalui tren dan iklan. Contohnya bisa kita lihat pada smartphone atau fashion, di mana model baru terus bermunculan dan membuat kita merasa perlu mengikuti tren. Melalui pemahaman ini, siswa dapat lebih kritis dan tidak mudah terjebak dalam strategi konsumsi yang manipulatif. Literasi media. Sebagai langkah awal, pendidikan harus membekali siswa dengan kemampuan literasi media. Literasi media berfungsi sebagai filter yang membantu kita menyaring informasi dan pesan pemasaran yang masuk setiap hari. Melalui literasi media, siswa belajar untuk menganalisis iklan, membedakan antara janji emosional dan realitas produk. Selain itu, siswa juga diajak untuk menyadari bahwa banyak nilai yang ditawarkan dalam iklan bersifat semu, seperti status sosial atau kebahagiaan instan. Yang paling penting, literasi media membantu membangun kemandirian berpikir. Dengan begitu, keputusan membeli tidak lagi didasarkan pada tekanan sosial atau tren, tetapi pada kebutuhan yang rasional dan bijak. Literasi ekologis. Pilar 1. Literasi ekologis. Melihat yang tak terlihat. Selain literasi media, pendidikan juga perlu menanamkan literasi ekologis. Literasi ini mengajarkan kita untuk melihat dampak tersembunyi di balik setiap produk yang kita gunakan. Misalnya, ketika kita membeli baju murah, kita jarang memikirkan proses panjang di baliknya, seperti penggunaan energi, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Padahal, setiap produk memiliki jejak lingkungan yang tidak terlihat secara langsung. Melalui pendekatan seperti life cycle assessment atau penilaian siklus hidup produk, siswa dapat memahami bahwa setiap barang memiliki dampak dari proses produksi hingga pembuangan. Dengan kesadaran ini, siswa diharapkan mampu membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Anatomi ekologis sepotong jeans. Pada slide ini, kita diajak melihat sesuatu yang sering kita anggap biasa, sepotong celana jeans. Di permukaan, kita hanya melihat harga kasir, murah, cepat, dan mudah didapat. Tapi sebenarnya ada harga ekologis tersembunyi yang tidak kita lihat. Pertama, dari sisi air. Untuk membuat satu celana jeans dibutuhkan sekitar ribuan liter air. Ini menunjukkan betapa besar konsumsi sumber daya alam hanya untuk satu produk. Kedua, ada jejak toksik. Proses pewarnaan dan produksi menggunakan bahan kimia berbahaya yang mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. Ketiga, jejak karbon. Dari penanaman kapas, produksi, hingga distribusi, semuanya menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Artinya, tidak ada barang yang benar-benar murah. Bumilah yang sebenarnya membayar selisih harga tersebut. Disinilah pentingnya pendidikan, membantu siswa melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Terakhir, kita masuk ke pilar ketiga, keterampilan ekonomi sirkular. Kesadaran saja tidak cukup, kita perlu aksi nyata. Ekonomi sirkular mengajarkan kita untuk keluar dari pola pakai buang menjadi sistem yang berkelanjutan. Ada 3 keterampilan utama yang bisa diajarkan di sekolah. Pertama, refuse. Belajar menolak barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Kedua, repair, memperbaiki barang agar bisa digunakan lebih lama. Ketiga, share, berbagi atau menggunakan bersama untuk mengurangi konsumsi. Ketiga hal ini saling terhubung dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Melalui ini, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan nyata untuk hidup lebih bijak dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan SDGs di sekolah, kita butuh 3 roda gigi keterampilan praktis. Pertama adalah refuse, keberanian mental untuk menolak plastik sekali pakai sebagai garis pertahanan pertama. Kedua, repair, membangkitkan kembali budaya memperbaiki barang yang rusak agar siswa bangga merawat, bukan sekadar membeli. Dan ketiga, share, yaitu membangun infrastruktur berbagi untuk menghancurkan ilusi bahwa setiap individu harus memiliki segalanya sendiri. Ekosistem berbagi,
Library of Things. Salah satu penerapan nyata dari semangat berbagi ini adalah Library of Things atau perpustakaan barang. Mengapa setiap rumah harus membeli mesin bor jika hanya digunakan 15 menit? Dengan sistem akses komunal, sekolah bisa menghemat uang, mengurangi emisi produksi barang baru, sekaligus melatih siswa dalam administrasi dan rasa saling percaya. Inilah kolaborasi nyata antar pemangku kepentingan di sekolah. Pendidikan sebagai transformasi budaya. Pada akhirnya, pendidikan bukan sekedar mesin pencetak tenaga kerja, melainkan alat transformasi budaya. Pendidikan dianggap berhasil saat ruang kelas kita merayakan kreativitas merawat barang lama dan siswa merasa bangga menjadi warga bumi yang kompeten. Mari kita didik generasi yang tidak hanya pintar menghabiskan, tapi cerdas dalam melestarikan. Langkah kecil kita hari ini adalah investasi untuk bumi di masa depan.